Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Penyidikan tragedi Kanjuruhan Malang memasuki babak baru. Polri menetapkan 6 orang menjadi tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Keenam tersangka dinilai memiliki andil terhadap tewasnya 131 orang pada laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober lalu. Pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Dari 6 tersangka memiliki peran masing-masing dalam tragedi Kanjuruhan. Yang pertama adalah Direktur Utama Liga Indonesia Baru LIB, Ahmad Hadian Lukita. Ahmad dinilai tidak melakukan verifikasi Stadion Kanjuruhan yang seharusnya wajib dilakukan sebelum pertandingan. Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris. Abdul dinilai tidak membuat pengaturan keselamatan dan keamanan stadion. Abdul Haris juga dinilai mengabaikan keamanan terkait jumlah penonton yang ternyata melebihi kapasitas stadion. Tersangka ketiga Security Officer Arema FC, Suko Sutrisno. Suko diketahui memerintahkan steward untuk meninggalkan stadion yang menyebabkan penonton kesulitan keluar stadion. 3 tersangka berikutnya adalah Kabak Ops Polres Malang, Komandan Kompi 3 Brimob Polda Jawa Timur, dan Kasat Samapta Polres Malang. Ketiganya dinilai bersalah karena penggunaan gas air mata di dalam stadion yang secara aturan dilarang digunakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak Ops Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD sebagai Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta menargetkan memberi laporan kepada publik dalam 2 pekan mendatang. Mahfud juga mengatakan tim TGIPF juga disebar ke sejumlah lokasi, mulai dari Malang, Surabaya, Jakarta, hingga ke sejumlah lembaga untuk mencari fakta dalam tragedi Kanjuruhan. Diperkirakan 3 minggu, tapi sekarang sedang berusaha dipercepat. Rekomendasi TGIPF ini 2 minggu, akan diusahakan 2 minggu. Sekarang semua data sudah dikumpulkan, yang dari media, dari macam-macam dikumpulkan. Nah sekarang kami nyebar tim ke Malang, ke Surabaya, Jakarta, ke lembaga-lembaga untuk memvalidasi dan untuk mendalami itu semua. Tragedi Kanjuruhan yang menelan korban jiwa 131 orang harus menjadi evaluasi besar bagi Indonesia agar tragedi di sepak bola tidak terjadi lagi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, upaya untuk mengusut tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur memasuki babak baru kemarin. Setelah melalui penyidikan, kepolisian menetapkan 6 orang menjadi tersangka. 6 orang menjadi tersangka, beberapa diantaranya adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, Security Officer dari pertandingan, dan 3 personel kepolisian. Kita bahas di Dialog Sapa Indonesia pagi ini. Bergabung secara daring para narasumber untuk kami, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam, dan pengamat dan pemerhati sepak bola Gita Suwondo. Mas Gita, Mas Hoirul, Mas Yusuf, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Mas Bayu. Salam sehat. Ya, dalam terus mengawal upaya pengusutan tuntas dan ke depan kita harapkan menjadi perbaikan sepak bola nasional di Indonesia.
kami hadirkan lagi terus perbincangan ini atau dialog kita untuk mengingatkan banyak pihak termasuk kita sendiri sambil terus mengucapkan bela sungkawa yang mendalam bagi 131 korban yang tewas dan mungkin sekarang masih ada yang luka. Saya ke Mas Yusuf dulu, kepolisian saya harus ada apresiasinya walaupun kemudian dalam beberapa peristiwa ya Mas Yusuf, kepolisian harus kehilangan mungkin personel-personel terbaiknya karena beberapa kasus, tetapi apresiasinya adalah bertindak cepat dari Kapolri begitu. Dan dalam penetapan tersangka juga ada 3 anggota kepolisian. Anda mengetahui dari dekat lah, mengapa kepolisian kemudian menetapkan tersangka ini sudah dengan pertimbangan yang matang sedemikian rupa, Mas Yusuf, sehingga kemudian apa yang kita harapkan ini nanti akan terjadi juga pengusutannya secara tuntas. Ini nanti akan maju ke pengadilan dan kemudian terlihat lagi apa yang sebetulnya terjadi dan lain-lain. Menurut Anda, Mas Yusuf? Baik, terima kasih Mas Bayu. Kami tentu berduka pada korban atas peristiwa tragedi Kanjuruhan 1 Oktober yang lalu. Ya. Terkait dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tentu kita harus apresiasi dalam kurun waktu 7 hari. Pertama, kepolisian telah menunjukkan satu hal terkait dengan bantuan dan penanganan korban. Yang kedua, terkait dengan harapan publik, harapan kita semua, harapan Presiden, bahwa kasus ini dapat dilakukan penyelidikan, diusut tuntas. Ya. Kapolri telah mengumumkan 6 tersangka, tentu ini kami pantau dan kami nilai bahwa kepolisian di dalam mengusut kasus ini melihat secara komprehensif berbagai pihak yang berada di dalam pertanggungjawaban pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan ini yang terjadi tragedi itu dilihat, sehingga kalau kita lihat 6 tersangka itu sangat terlihat jelas bahwa penetapan itu dilakukan secara komprehensif melihat pihak-pihak yang bertanggung jawab di situ. Yang ketiga, tentu ini terkait dasar hukum di dalam penetapan itu tidak semata terkait dengan peristiwa pidana yang itu harus didasarkan pada KUHP, tapi ada juga aturan-aturan yang mengatur bagaimana sesungguhnya stadion sepak bola. Nah, stadion sepak bola itu kan sesungguhnya aturan yang paling utama itulah aturan yang mengikat pertandingan sepak bola. Kompetensi absolut di dalam stadion sepak bola itu, khususnya di lapangan itu, adalah wasit. Nah, pertandingan sepak bola itu sendiri juga diatur oleh aturan-aturan, diantaranya adalah aturan disiplin PSSI. Tentu ini dilihat secara komprehensif, termasuk juga terkait dengan keterlibatan kepolisian di dalam pengamanan sepak bola. Tentu ini terkait dengan rencana pengamanan dan pelaksanaan rencana pengamanan itu sendiri, dan ini kami lihat juga dilihat secara komprehensif apa masalahnya, apakah ada pada perencanaan pengamanannya atau pada pelaksanaannya. Sementara ini kami lihat apabila dilihat dari tersangka yang ditetapkan dari unsur kepolisian itu, tentu ada pada pelaksanaan daripada rencana pengamanan itu. Sementara ini, apakah ini pengusutannya, penyidikannya kan masih terus berlangsung. Tentu sekali lagi dalam momen ini juga kami apabila berkenan memberikan saran melalui media ini, sekali lagi persoalan tragedi Kanjuruhan ini mesti dilihat secara komprehensif. Ada aturan-aturan sepak bola dan ada aturan-aturan hukum tentang undang-undang keolahragaan, dan begitu juga ada aturan-aturan yang mengatur dengan pelanggaran tidak pidana KUHP itu sendiri. Begitu juga di dalam internal Polri ada aturan disiplin dan aturan kode etik kalau itu terkait dengan personil. Itu Mas Bayu. Ya, oke. Cukup terbayang bahwa Harian Kompas juga hari ini menurunkan di headline penetapan 6 tersangka ini adalah untuk abai terhadap faktor keselamatan dalam sebuah pertandingan sepak bola.
Kita sambung lagi nanti Mas Yusuf sambil berbincang juga dengan mungkin juga akan ditambahkan Mas Hoirul dan terutama Mas Gita nanti. Mas Hoirul, Komnas HAM juga turun tangan untuk melihat tragedi ini begitu. Nah, dari amatan yang kemudian mungkin sebentar lagi akan resmi disampaikan, ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia dan kemudian siapa yang nanti kemudian di dalam bayangan Komnas HAM sampai hari inilah begitu, dalam fact finding pencarian fakta dari Komnas HAM yang kemudian harusnya bertanggung jawab agar tidak terjadi pelanggaran HAM ini. Mas Hoirul. Ya, yang pertama-tama sekali lagi kami mengucapkan duka cita yang mendalam ya dari Komnas HAM. Namun sekaligus kami mengucapkan apresiasi kepada Aremania dan para masyarakat Malang yang bahu-membahu sampai detik ini untuk bersolidaritas terhadap korban, membantu korban, mendata dan sebagainya. Itu satu tindakan yang menurut kami juga diapresiasi kuat gitu. Termasuk juga kepada teman-teman kepolisian yang cepat gitu untuk menetapkan 6 tersangka ini. Nah, sampai saat ini Komnas HAM sebenarnya sudah ketemu banyak keluarga korban, bertemu Aremania, bertemu pengurus Arema, bertemu dengan teman-teman kepolisian, bertemu dengan teman-teman TNI gitu ya. Kita kepingin mendalami sebenarnya begini. Kalau soal gas air mata begitu udah jelas ada penggunaan gas air mata dan itu sebenarnya nggak boleh. Terus kalau ada kekerasan sudah jelas terlihat di berbagai video ada kekerasan. Ada korban apalagi angkanya juga gede. Kalau ditanya apakah ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia? Ya ada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, persoalannya kita ingin mendalami soal perencanaan pengamanan. Jadi begini, ini yang juga penting gitu ya, perencanaan pengamanan ini. Nah, perencanaan pengamanan ini itu yang di sana sampai ada gas air mata. Kenapa sih kok menggunakan gas air mata? Ternyata memang ada permintaan pasukan Brimob PHH misalnya. Ada juga Sabara. Sehingga dalam forum ini saya bilang bahwa penembak gas air mata itu tidak hanya Brimob, tapi juga ada indikasi kuat juga teman-teman dari Sabara. Ini yang kita akan telusurin. Rencana pengamanannya kayak apa? Bagaimana komunikasinya? Apakah ada di awal itu misalnya, karena ini melibatkan banyak aktor keamanan di luar Malang, ya, itu bagaimana mereka melakukan simulasi. Briefing memang ada, tapi TFG atau simulasi atau gladi bersih itu kayak ada enggak? Sehingga kenal gitu. Sehingga kalau terjadi apa-apa, itu bisa cepat koordinasinya. Karena kami lagi menghitung, kalau banyak orang misalnya mengatakan bahwa masuknya supporter ke lapangan, ya itu menjadi pemicu dari konflik ini, dari kekerasan ini yang menelan jatuh korban, kami melihatnya agak berbeda gitu. Karena masuknya supporter ke sana itu sampai sekian menit itu nggak ada kericuhan. Kericuhan itu diawali dengan gas air mata. Sehingga memang problem gas air mata ini serius. Dan problem tata kelola perencanaan keamanan dan pelaksanaan keamanan juga serius. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab? Nah, ini sedang kami telusurin. Yang paling sederhana sebenarnya begini. Mana-mana yang namanya sepak bola dan sebagainya, pengendali operasinya memang Pak Kapolres. Apakah Pak Kapolres sudah maksimal? Apakah perencanaannya, pelaksanaannya sudah maksimal misalnya? Terus bagaimana koordinasi dan sebagainya. Karena temuan lapangan kami terkait ini, komunikasi di lapangan antar petugas keamanan mewakili masing-masing institusi itu ya juga tidak terlalu lancar gitu. Oh, baik. Itu juga serius. Nah, di samping memang aparat keamanan betul, kami setuju dengan teman-teman polisi yang menetapkan juga penyelenggaranya. Karena problem utama karena itu kepanikan dan sebagainya. Iya, soal pintu itu, tutup, dibuka, pintunya kecil dan sebagainya. Disitulah kemampetan orang keluar sehingga jatuh korbannya sangat banyak. Ya, baik. Terbayang dari apa yang kemudian sekarang sedang terus dilakukan fact finding atau pencarian fakta di lapangan oleh Komnas HAM ya, Mas Hoirul. Kita nanti juga menunggu. Nah, Mas Gita, kalau dari penetapan tersangka ini
satu hal saya ingin menyoroti bahwa yang dilihat adalah abai terhadap faktor keselamatan. Yang kita bilang ini kan harus diperhitungkan, jangan dipikirkan wah ini nggak ada supporter Persebaya, itu amannya begitu. Tapi kita harus tetap memikirkan the worst skenario-nya, kemungkinan terburuknya, kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C, kemungkinan D, semuanya harus betul-betul terantisipasi. Nah tampaknya ini tidak dilakukan oleh beberapa orang yang kemudian dijadikan tersangka. Untuk kepolisian mungkin arahnya seperti Mas Aurel katakan, gas air mata ini siapa yang melontarkan? Karena dari informasi lapangan yang kita terima dari tim kita yang terus bergerak di Malang, tidak ada perintah sebetulnya dari Kapolres. Pak mantan Kapolres malah sedang mengawal pemain Persebaya keluar. Itu mungkin nanti pelan tapi pasti akan dijawab. Mas Gita, Anda pernah datang menyaksikan langsung pertandingan-pertandingan internasional di mana kejadian-kejadian seperti ini pernah menjadi sejarah dan perbaikan juga, misalnya di Eropa, di Inggris dan lain-lain. Saya merasa sangat basic yang kita lakukan di Kanjuruhan. Bagaimana mungkin ada pintu usai pertandingan masih terkunci? Saya nggak habis pikir itu. Saya menganaloginya mungkin tidak apple to apple atau betul-betul terbayang. Kalau film di bioskop sudah muncul nama-nama credit title, ending credit title itu di akhir, itu pintu sudah dibuka. Ini kok bagaimana bisa itu pintu tidak dibuka? Pertandingan sudah berjalan, sudah selesai, ini sekitar 20-30 menit setelah kejadian ada kerusuhan, tidak dibuka, masih terkunci. Mas Gita, abai terhadap faktor keselamatan ini di stadion. Sebenarnya kalau melihat secara keseluruhan di berbagai macam stadion di belahan dunia, bahkan di liga-liga Indonesia sekalipun, itu selalu harus ada penjaga pintu. Memang pintu dikunci, tujuannya adalah untuk supaya yang tidak memiliki tiket tidak masuk di tengah-tengah pertandingan. Karena sering terjadi kasus seperti itu. Tapi selalu ada penjaga, karena kalaupun saya tidak bertugas, kadang-kadang saya membawa anak saya untuk nonton, kita melihat pertandingannya membosankan. 30 menit sebelum pertandingan berakhir tuh kita sudah keluar. Entah karena kita bosan, entah karena kita takut akan terjadi apa-apa. Dan itu kalau kita nonton di GBK misalnya, atau kita nonton di Stadion Madia, itu selalu ada penjaga yang menjaga pintu untuk membukakan kita. Memang pintunya dikunci. Ini juga yang saya bingung, kenapa sampai tidak ada penjaga yang membukakan pintu. Karena apapun yang terjadi, setiap saat harus ada penjaga yang berjaga-jaga untuk kalau ada penonton yang ingin keluar sebelum waktunya. Gitu. Karena saya sambung sedikit atau selah sedikit di sini. Saya selah sedikit ya Mas Gita. Berhak keluar gitu. Ya, ini salah satu tersangka memang security officer dinyatakan menjadi tersangka karena memerintahkan semua pihak keamanan termasuk yang menjaga pintu untuk meninggalkan tempat. Nah itu yang terjadi. Ini kan basic ya Mas Gita. Itu apakah dalam keadaan panik sehingga harus meninggalkan tempat atau bagaimanapun, karena kalau kita melihat secara keseluruhan dari awal pada saat pertandingan itu sendiri kan berjalan dengan sangat baik antara Arema dengan Persebaya, terlepas apapun hasilnya, bahkan tidak ada drama kartu merah atau apapun. Tapi 15 menit sebelum pertandingan berakhir, karena kebetulan tempat saya bekerja adalah tempat yang memproduksi pertandingan itu untuk salah satu stasiun televisi pemegang hak siar, itu salah satu kameramen kita lapor ke control room bahwa ini kok sepertinya tidak akan kondusif di akhirnya karena sudah ada gejala-gejala seperti itu. Juga kameramen kita yang ada di belakang gawang yang benar-benar berada di depan tribun utara di mana penontonnya ada yang turun ke lapangan pada saat itu. Sehingga dia mengatakan bahwa kalau nanti pertandingan sudah berakhir, biasanya kita akan selalu mengcover sisa-sisa pertandingan walaupun tidak disiarkan lagi oleh stasiun televisi yang menyiarkan itu. Tapi untuk kali ini mereka minta izin, kamera harus cepat dicopot karena suasananya sudah tidak kondusif. Kalau saja pekerja-pekerja TV sudah tahu tidak kondusif, seharusnya steward ataupun penjaga-penjaga keamanan di sana harusnya juga merasakan atmosfer yang sama seharusnya. Seperti itu. Itu yang saya pikir terlambat diantisipasi. Walaupun apapun yang terjadi, masuk ke field of play kan memang tidak dibenarkan. Jadi bahkan dari tim saya 25 orang yang bekerja di stadion, setengah diantaranya bahkan tidak boleh masuk ke field of play. Di tanda akreditasi kita tuh ada tanda bahwa kita memang tidak boleh masuk ke sana karena kita bukan kameramen, kita bukan audioman, kita bukan cableman dan sebagainya. Seperti itu.
Ya, nah hal-hal semacam inilah yang membuat Mas Yusuf, Pak Kapolri mengatakan dalam konferensi persnya kemarin masih ada kemungkinan penambahan tersangka karena ini masih akan terus berturut. Siapa yang kemudian kalau hal seperti ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab, tidak hanya kemudian yang paling bertanggung jawab pada sisi lapangannya. Ini yang nanti akan terus dilakukan oleh kepolisian menurut Mas Yusuf? Ya, pasti seperti yang saya kemukakan di awal tadi, ini pengusutannya harus komprehensif. Termasuk kan ada tim gabungan independen pencari fakta yang dipimpin oleh Pak Menko Polhukam yang juga selaku Ketua Kompolnas. Kami sendiri juga akan memberikan informasi terkait dengan data-data yang telah kita kumpulkan, yang itu juga. Kompolnas diminta juga ya sama Pak Mahfud untuk memberikan masukan kepada TGIPF? Nanti melalui rapat Kompolnas yang dipimpin oleh Pak Mahfud MD sendiri. Kan itu. Nah, rasa keadilan kepada semua pihak, korban dan siapapun yang terkait di dalam peristiwa di dalam Kanjuruhan itu, ini harus diberikan. Maka untuk memberikan itu tentu pengusutan terkait dengan tragedi yang telah menelan korban yang ratusan itu, maka harus komprehensif. Tidak bisa melihat secara parsial terkait dengan bagaimana aturan-aturan yang diberlakukan dalam sepak bola itu, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, Mas Bayu, itu harus betul-betul dilihat bagaimana fakta-faktanya. Nah, kalau untuk pihak kepolisian sendiri terkait dengan tanggung jawab pengamanan, tentu akan kembali sekali lagi kepada bagaimana rencana pengamanan itu. Apakah di dalam rencana pengamanan itu salah satu skenario bertindak dalam kategori merah. Tindakan itu ditentukan apakah hijau, kuning, merah. Nah, merah itu apakah ada satu tindakan yang harus dilakukan dengan gas air mata. Nah, itu dilihat. Nah, sementara sekarang kan faktanya Polri telah menetapkan ada tersangka yang memerintahkan menembak gas air mata. Apakah itu faktanya ada pada pelaksanaan atau dalam perencanaan? Nah, itu nanti akan menentukan apakah ini ada yang lain lagi yang perlu ditetapkan tersangka. Tapi nanti kita lihat, yang jelas proses disiplin, proses kode etik juga sedang berjalan, Mas Bayu. Tentunya akan mendukung juga proses penyidikan untuk tindak pidananya. Tapi sekali lagi Mas Bayu, kami dari Kompolnas agar masalah ini diusut tuntas secara komprehensif, termasuk bagaimana aturan disiplin PSSI itu diterapkan di Stadion Kanjuruhan. Siapa yang boleh berada di lapangan, siapa yang tidak boleh. Ini kan harus dilihat secara komprehensif. Tapi tentu ini tentu kewenangan ada pada Komisi Disiplin ataupun banding terkait dengan bagaimana menerapkan ataupun menegakkan aturan itu. Nah, ketika aturan disiplin itu ditegakkan, tentu ini juga pasti dilihat di dalam proses penyidikan dan dugaan tindak pidananya dalam peristiwa itu, Mas Bayu. Inilah komprehensif agar rasa keadilan kepada semua pihak itu betul-betul terpenuhi. Ya, peraturan sebetulnya sudah ada. Peraturan untuk melakukan pertandingan sepak bola yang aman sebetulnya sudah ada. Nah, ini dijalankan dengan baik atau tidak? Siapa yang tidak menjalankannya dan kenapa tidak dijalankan dengan baik? Padahal selalu harus ini diingatkan dan lain-lain. Saya harap komprehensifnya nanti ke arah sana. Kita sambung usai jeda. Tetap bersama kami. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari